Sejak kecil, dunia gaib selalu membuatku terpesona sekaligus ketakutan. Aku selalu merasa terhubung dengan sesuatu di luar dunia kita. Alam di mana roh dan bayangan menari di tepi persepsi kita. Keluargaku, yang kental dengan tradisi leluhur, memelihara hubungan ini. Mereka berbagi kisah tentang pertemuan mistis dan ritual kuno, menanamkan benih keajaiban dan ketakutan di hati mudaku. Ketika aku menerima kabar bahwa aku akan dikirim ke pesantren, sebuah sekolah berasrama Islam tradisional yang terletak di jantung Jawa, perutku melilit campur aduk antara kegembiraan dan ketakutan. Aku merindukan pengetahuan dan pertumbuhan spiritual. Namun cerita yang kudengar tentang lembaga kuno ini membisikkan hubungan yang lebih dalam dengan hal-hal supranatural. Aku menepis pikiran-pikiran ini, berpegang teguh pada keyakinan bahwa imanku akan melindungiku. Aku salah. Setibanya di pesantren, aku disambut aroma dupa dan lantunan merdu para santri yang menghafal Al-Quran. Udara bergetar dengan energi spiritual yang menenangkan, sekaligus membuatku gelisah. Aku mencoba fokus pada kedamaian yang kurasakan, pada keindahan arsitektur kuno, dan taman-taman rimbun yang mengelilingi sekolah. Tapi jauh di lubuk hati, aku tak bisa menghilangkan perasaan bahwa aku telah melangkah ke dunia, di mana batas antara alam kita dan alam berikutnya sangat tipis, hampir tembus pandang. Hari demi hari berlalu, aku menemukan kenyamanan dalam ritme kehidupan pesantren. Jadwal sholat, belajar, dan hidup bersama yang ketat memberikan rasa struktur dan tujuan. Aku berteman dengan sesama santriwati, perempuan muda dari seluruh penjuru Nusantara, masing-masing dengan cerita dan aspirasinya sendiri. Untuk sementara, rasa takut yang menempel padaku seperti bayangan mulai surut. Kupikir aku bodoh karena khawatir. Aku salah. Kejadian pertama terjadi pada minggu keduaku di pesantren. Saat itu tengah malam, satu-satunya suara yang terdengar hanyalah dengungan serangga di luar jendelaku. Aku berbaring di kasurku yang tipis, kelelahan setelah seharian belajar, dan mulai tertidur. Saat aku jatuh ke alam bawah sadar, sensasi aneh menyelimutiku. Aku merasa lumpuh, tubuhku berat, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menahanku. Kepanikan mencengkeramku. Aku mencoba berbicara, berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar dari bibirku. Nafasku tercekat di tenggorokanku, dadaku sesak karena takut. Melalui penglihatan yang kabur, aku melihat sesosok bayangan mendekati tempat tidurku. Sosok itu tinggi dan kurus, wajahnya tidak terlihat karena gelap. Udara menjadi dingin, membuatku merinding. Aku memejamkan mata, berdoa agar penampakan mengerikan itu menghilang. Beban yang menindih dadaku semakin berat, mencuri udara dari paru-paruku. Aku berusaha melepaskan diri, pikiranku berpacu, jantungku berdebar di tulang rusukku seperti burung yang terperangkap. Tepat ketika aku merasa tidak tahan lagi, tekanan itu hilang. Aku tersengal-sengal, tubuhku gemetar, bermandikan keringat dingin. Sosok itu hilang. Apakah aku hanya membayangkannya? Tipuan pikiranku yang kurang tidur? Aku sangat ingin mempercayainya. Tapi jauh di lubuk hati, ketakutan purba membisikkan kebenaran yang mengerikan. Aku tidak sendirian. Sesuatu yang lain berada di tempat suci ini. Sesuatu yang kuno dan tak terlihat. Keesokan paginya, aku terbangun dengan terengah-engah. Kejadian malam sebelumnya masih jelas di pikiranku. Sinar matahari masuk melalui jendela, mewarnai ruangan dengan cahaya hangat. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa itu semua hanya mimpi buruk. Tapi rasa takut itu tetap ada, seperti rasa pahit di mulutku. Aku bergabung dengan sesama santriwati untuk sholat subuh, mencari ketenangan dalam ritual yang familiar. Udara berdengung dengan bisikan-bisikan pelan saat kami berjalan melewati halaman. Pohon-pohon beringin tua, akarnya menyebar seperti jari-jari yang keriput, membayangi tanah. Aku tak bisa menghilangkan perasaan bahwa mata-mata tak terlihat sedang mengawasi kami, mengintai dalam bayangan. Kemudian pada hari itu, aku bercerita pada Mbak Nur, seorang santri senior yang telah menjadi teman dekatku. Aku menceritakan pengalaman mengerikan itu. Suaraku gemetar saat aku berbicara. Yang mengejutkanku, Mbak Nur tidak menganggap ceritaku sebagai isapan jempol belaka. Sebaliknya, dia mendengarkan dengan sabar, mata gelapnya penuh pengertian. Pesantren ini tua, Risa, katanya, suaranya lembut tapi tegas. Banyak hal yang telah dilihatnya, banyak jiwa yang telah melewati dinding-dinding ini. Ada yang bilang energi mereka masih ada, terperangkap di antara dunia. Kata-katanya membuatku merinding. Aku telah meyakinkan diriku sendiri bahwa kejadian itu hanya terjadi sekali.
Tetapi kata-kata Mbak Nur mengisyaratkan sesuatu yang lebih jahat, yang bersembunyi di balik permukaan kehidupan damai kami. Minggu demi minggu berlalu, cerita-cerita tentang kejadian aneh dan meresahkan mulai muncul di antara para santriwati. Bisikan suara-suara tanpa tubuh yang menggema di lorong-lorong di malam hari. Kilasan bayangan-bayangan yang melintas di ambang pintu. Benda-benda bergerak secara misterius. Kami berbagi cerita-cerita ini dengan suara pelan. Mata kami terbelalak karena campuran rasa takut dan takjub. Mbak Nur, yang berpengalaman dalam cerita rakyat setempat, menjelaskan bahwa pesantren kami dibangun di atas pemakaman kuno Jawa. Dia berbicara tentang roh-roh yang gelisah, tak dapat menemukan kedamaian. Energi mereka terjalin dengan bangunan itu sendiri. Beberapa katanya tidak berbahaya, hanya mengamati dari bayang-bayang. Namun, yang lain dikatakan nakal, bahkan jahat. Suatu malam, saat aku berbaring di tempat tidur, aku mendengar suara garukan pelan dari jendela. Jantungku berdebar kencang saat aku perlahan duduk dan mengintip ke dalam kegelapan. Jendela itu sedikit terbuka, angin bersiul melalui celah itu. Aku berani bersumpah, aku melihat sepasang mata berbinar menatapku dari bayang-bayang. Tetapi ketika aku berkedip, mata itu hilang. Di lain waktu, saat belajar larut malam di perpustakaan, aku merasakan tangan dingin menyentuh bahuku. Aku berputar, jantungku berpacu, tetapi satu-satunya orang lain di ruangan itu adalah Mbak Nur. Alisnya berkerut karena konsentrasi saat dia membaca teks kuno. Kami bertukar pandang, sama-sama menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Kejadian-kejadian ini, meskipun meresahkan, tidak sebanding dengan apa yang terjadi selanjutnya. Teror yang terjadi dalam beberapa minggu mendatang akan selamanya terukir dalam ingatanku. Sebuah pengingat yang mengerikan tentang kekuatan tak terlihat yang mengelilingi kami.